Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kembali bersama di Hasan Sabila Official. Kita ada di sini, di mana kita tepatnya ada di Dusun Karang, desanya Banyurejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta ya. Sudah bersama dengan Mbak Dina yang kesempatan sore, udah sore apa malam? Atau pagi nih ya? Oh, enggak ya. Kita sudah menuju ke malam atau di malam kali ini kita ketemu dengan Mbak Dina, salah satu pasien dari Bang HL yang malam kali ini akan kita ajak ngobrol-ngobrol seputar bagaimana sih pengalamannya ketemu dengan Bang AS dan kemarin tuh ada keluhan apa gitu ya. Kenalan dengan Mbak Dina ya. Mbak Dina ini usianya berapa Mbak? 21. 21 Iya. ya. Mbak Dina 21 tahun. Nah, 21 tahun sakit apa sih gitu pasti pertanyaannya ya. Biasanya kan kalau pasien Bang Es itu biasanya yang usianya udah lanjut tapi anak-anak juga banyak. Nah, ini agak spesial nih Mbak Dina yang masih berusia 21 tahun ini sebenarnya kemarin sakit apa? Kita tanya-tanya, Mbak Dina kemarin sakit apa sih? Kemarin itu sempat sakit saraf kejepit, Kak. Oke, saraf Iya. kejepit itu dari Bang Es, kata Bang Es ya. Iya. Namun perjuangan Mbak Dina untuk ketemu sama Bang Es itu awalnya memang agak rumit katanya tadi sempat ngobrol sebentar ya. Iya. Ada vonis dari dokter mengatakan kalau itu Ternyata tuh kalau dari dokter diagnosisnya usus buntu. usus buntu. Katanya. Oke. Iya. Dan sudah sempat dioperasi. Iya, Oke. udah operasi. Yang dirasakan tuh awalnya apa sih keluhannya? Nyeri punggung sebelah kiri, Kak. Nyeri punggung sebelah kiri, sebelah sakit. sakit Oke, banget. kemudian, Terus sampai nggak bisa gerakan buat sampai nggak bisa gerak. Iya, Oke. buat tarik nafas aja tuh sakit. Terus akhirnya dibawa ke rumah sakit, ketemunya itu usus buntu dan akhirnya harus dioperasi saat Iya, itu ya. dioperasi. Dan ternyata ketika di hasil USG ya, Hasil CT scan. CT scan Iya, ya? CT scan. dikatakan ada apa, cairan juga katanya. Iya, cairan putih gitu yang katanya tuh ada pengaruhnya di rahimnya. Cuman pas dicek rahimnya ternyata baik-baik aja. Ketika dibuka tadi ya. Iya. Sudah terlanjur dibuka. Jadi maaf, saat dioperasi usus buntu itu Mbak Dina juga dilihat kandungannya, kemudian sampai organ-organ dalam karena harus melibatkan beberapa orang dokter waktu itu katanya ya. Jadi sampai itu ada trauma ya pastinya membayangkan udah usus buntunya, ada yang usus buntu, ada yang dipotong berarti mungkin ya appendix itu ada yang dipotong, kemudian juga harus dilihat rahimnya, ternyata rahimnya bagus. Dan ketika sudah kembali dijahit, harapannya Mbak Dina sakit di nyeri di sebelah kiri itu sembuh ya. Tapi ternyata sama aja. Masih sakit. Masih sakit yang dirasakan. Tidak ada perubahan. Enggak ada. Setiap nafas masih sakit. Masih sakit. Padahal orang itu nafas itu kan setiap tek gitu. Jadi merasakan setiap itu ya. Wow, sakit sekali. Sakitnya tuh seperti apa? Seperti kayak ditonjok gitu loh, Kak. Iya, jadi kayak setiap gerak gitu juga rasanya kayak ditonjok panas. Berarti gitu. untuk gerak tuh susah. Mau ke kanan, mau ke kiri, untuk makan juga susah ya. Iya, buat duduk aja susah. Buat duduk hanya bisa berbaring ya. Iya, tidur aja tuh masih kayak ngerasa sakit gitu loh, Kak, tetepan. Ngapain aja sakit pokoknya ya. Iya. Oke. Dan akhirnya waktu itu Mbak Dina dibawa ke tempatnya Bang HS Iya, sama Bapak. sama Bapak. Dan Bapak ini pasiennya Bang HS juga ternyata yang sekeluarga tadi kita ngobrol karena kakaknya Mbak Dina dulu sempat juga mengalami gangguan ada kelainan tumor rahim, katanya juga sudah berubah di Bang HS dan alhamdulillah sekarang sudah membaik gitu ya Pak ya. Dan ternyata Ibu juga katanya tadi, dan ini Mbak Dina yang kemarin baru saja alhamdulillah sekarang sudah ketika ketemu sama Bang Es berarti dikatakan kalau itu saraf kejepit. Iya, kaget nggak waktu itu ya? Kaget sih, Kak. Cuman rada ini sih udah feeling gitu loh. Oh, malah udah feeling. Iya. Oke. Terus habis itu pas dibilang ternyata beneran ada saraf kejepitnya, oh ya bener sih. Oh, jadi memang feelingnya Mbak Dina tuh sebenarnya aku tuh kayaknya saraf kejepit dan itu make sense ketika Bang Es mengatakan saraf kejepit. Oke. Ketawanya malah di situ. Waktu datang ke tempat Bang Es sakit banget ya waktu ya. Kemudian pengobatan berapa lama itu sudah mulai membaik? Itu 2 minggu. Obatnya belum habis sih, Kak. Tapi udah sembuh. 2 minggu obat belum habis. Rasanya tuh awal-awalnya gimana mulai membaiknya? Rasanya tuh udah nggak rada nyeri banget. Oke, Terus pelan-pelan ya. terus buat duduk itu udah enak. Nah, terus habis itu
lanjutin lagi ternyata udah nggak nyeri lagi. Oh, udah nggak nyeri lagi, tapi tetap dihabiskan obatnya Iya, ya. Oke. bisa. Dan alhamdulillahnya sekarang Mbak Dina udah kerja ya. Kemarin Iya, sempat berarti udah. belum bekerja, sekarang sudah mencari pekerjaan baru Iya. dan sudah dapat kerjaan, sudah bisa mulai bekerja, beraktivitas, sudah bisa naik motor kemana-mana Udah, sendiri ya. iya. Wow, Masya Allah. Udah Nah, itu bisa. dia tadi ya pengalaman dari Mbak Dina yang divonis mengalami appendix, usus buntu, bahkan ada kelainan di kandungan. Sudah dibedah, ditutup kembali, masih sakit. Akhirnya datang ketemu sama Bang AS dan sudah dinyatakan sama Bang AS ternyata saraf kejepit, hanya minum obat selama 2 minggu saja. Alhamdulillah sekarang sudah membaik. Kemarin ada rebusan juga ya yang Iya, dikasih sama Bang AS ya. rebusan. Taat ya minumnya itu Iya. mau ya. Oke, ada Mhm. pantangan juga gitu ya. Iya, nggak Wow. boleh makan pedes, Pedes, es, kayak gitu. Oke. Tapi sekarang alhamdulillahnya sudah, Udah enak sih, Kak, enakan ya. banget ya? Oke, wow, sudah bisa bekerja lagi. Sedulur Bang Ais, itu tadi, obrolan kita bersama Mbak Dina tentang bagaimana perjuangannya untuk melawan sakit yang luar biasa dan sekarang alhamdulillah sudah membaik. Kemarin sempat ada anti nyeri dengan dosis yang lumayan cukup tinggi ya, disuntik, Iya. diminum gitu ya. Luar biasa. Ini dia Mbak Dina dan seperti apa sih kita akan tanya dari POV-nya Bang HS tentang Mbak Dina. Check it out. Awal saya heran juga, jauh kan bedanya dari pihak rumah sakit memvonis itu ada gangguan pada usus. Divonisnya usus buntu. Usus dan saraf ini jauh berbeda dan fungsinya jauh. Usus berhubungan dengan pembuangan kotoran, saraf kejepit berhubungan dengan kabel dari otak ke organ. Tidak nyambung. Begitu dia operasi, malah Mbak Dina ini dia tidak bisa bangun, tidak bisa beraktivitas, selalu perutnya dipegang karena merasa sakit dan panas. Saya bilang pada Mbak Dina, ini adalah saraf kejepit, bukan usus buntu. Kemudian saya, dengan analisa saya, benarkah itu? Sekali saya nangani, membaik. 2 kali saya nangani, berhasil. Sekarang Mbak Dina sudah beraktivitas lagi, sudah bekerja lagi, bisa naik motor kembali. Awal hanya perut yang dipegang saking sakitnya. Melihat dari kenyataan itu pasti dia tidak bisa makan. Tidak doyan makan karena sakitnya luar biasa. Keberhasilan saya dalam melihat penyakit itu hanya pada titik-titik tangan. Ternyata setelah saya buktikan, titik koordinat penyakit pada telapak kanan itu tidak bisa berbohong. Itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Ketepatan analisa, ketepatan juga kita memberikan obat. Kalau obat itu tepat kan mestinya sembuh. Yang tidak tepat itu adalah memberikan obat salah. Sekali, sebulan, 2 bulan, setahun, salah. Sakit terus-menerus, tidak pernah sembuh. Tapi kalau tepat, dari hari pertama sampai seminggu sudah menurun penyakitnya. Kemudian sampai 1 bulan sudah mulai kelihatan kesembuhannya. Tinggal tuntaskan. Inilah kebahagiaan saya. Saya diberi kelebihan untuk bisa melihat penyakit dari telapak tangan. Murni saya hanya menggunakan tumbuh-tumbuhan. Bisa ditanya ke beberapa pasien saya. Untuk membuktikan itu benarkah mereka sembuh dari tumbuh-tumbuhan tanpa sentuhan obat kimia, maka saya bawakan rebusan-rebusan. Ada biji salak, ada biji kurma, kan tumbuh-tumbuhan semua itu. Direbus, bersama itu ada kapsul yang sudah jadi, yang sudah saya racik, yang saya sajikan. Perpaduan antara rebusan dengan kapsul yang dikonsumsi, maka sekarang kita bisa lihat. Dia bisa gerak, dia bisa beraktivitas, dia bisa menjalankan ibadah sholat. Kalau tadinya tidak bisa. Untuk mengangkat badan aja sakit, untuk duduk aja sakit. Punggung sangat kencang, tidak lentur.
Begitulah saudaraku. Setiap vonis jangan bingung, masih ada solusi lain. Begitu divonis, benarkah itu? Nanti dulu kita bandingkan dengan yang lain. Itu pesan saya. Jika kita ingin sehat, ingat, jangan ambil keputusan yang merugikan. Begitu divonis, harus operasi. Oh ya, saya operasi. Ternyata belum ada hasil. Ambillah resiko yang terkecil dulu. Kalau memang itu tidak mampu, baru kita melakukan operasi. Pesan Bang Ais itu ya. Terima kasih. Salam sehat alami. Baik, sedulur Bang Ais dimanapun Anda berada. Demikian tadi obrolan kita dengan Mbak Dina dari Karang di daerahnya apa? Banyurejo Tempel Sleman, Yogyakarta, tentang bagaimana perjuangan Mbak Dina untuk melawan rasa sakit yang luar biasa. Terima kasih Mbak Dina, semoga Mbak Dina selalu sehat, bisa beraktivitas terus, nggih. Terima kasih. Dan demikian tadi sedulur Bang Ais dimanapun Anda berada, jangan lupa di-follow di semua akun sosial media kami di Hasan Sabila Official di TikTok, YouTube, dan juga di Facebook ataupun di Instagram. Jangan lupa di-follow, karena dengan mem-follow semua akun sosial media kita, ketika kita upload video, Anda yang pertama kali tahu. Mia Kayu Manis pamit, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.